Oke, ini dia masuk ke proses outline ya. Selamat siang sahabat estetika, selamat siang teman-teman, sahabat semua, bapak ibu, owner. Ini sudah hari ketiga kita pengerjaan lukis di apartemen milik Bapak Alex yang berprofesi sebagai arsitek yang sudah berpengalaman di Amerika. Ini kan sudah disketsa nih, jadi sudah disketsa detail nih. Jadi hari pertama kita itu fokus untuk merampungkan sketsa. Jadi semua sketsa itu 100% dari segi detailnya, dari segi grafisnya, elemennya itu di hari pertama benar-benar semuanya sudah harus jadi gitu. Misalnya nih kalau diperhatikan detail-detailnya kan banyak nih, kayak garis-garis, garis lengkung di gedung, di jendelanya, pokoknya di semua bagian gedung-gedung ini 100% harus kita gambar persis gitu. Kita nggak mau ada improvisasi di hari kedua. Itu pentingnya supaya kita saat melukis itu benar-benar fokus ngikutin garis sketsa. Nah, tapi selain itu juga sketsa itu ada hal pendukung lainnya, yaitu print design. Teman-teman, ini kalau kita menggambar itu kita sih menghindari melihat dari handphone. Jadi kita apa yang kita buat desain itu harus kita print. Jadi semua yang kita desain itu setelah kita sketsa udah jadi. Nah, hal apa yang mendukung juga untuk melukis dinding atau mural adalah menggunakan print design. Jadi kita kalau ngeprint desain itu menggunakan print yang bagus ya, kita harus yang bagus. Jadi itu kalau bisa kertasnya pun kertas art paper, kertas glossy, supaya hasil cetakan printnya itu juga warnanya tuh sesuai desain, jadi nggak redup gitu. Nah, karena kan gunanya ngeprint itu ya bukan untuk formalitas atau untuk gaya-gaya, tapi memang ada fungsionalnya. Itu adalah sebagai master desain kita melukis. Kita mengikuti desain gitu, kita mengikuti desain printan gitu. Jadi apa yang kita print itulah yang kita sketsa. Oke, ini printan kita. Nah, bisa dilihat ya printannya nih. Hasil printannya itu pun harus bagus supaya kita berhubung ini kan warnanya hitam, jadi ya mudah. Coba bayangin kalau ini warnanya ada banyak. Gimana kalau warnanya banyak, cetakan printnya jelek, salah, otomatis nanti warna yang kita pakai untuk ngecat bisa salah juga ke tembok, revisi pun bisa banyak, ya kan? Nah, jadi tapi berhubung ini satu warna ya nggak masalah. Tapi ya itu pentingnya, kenapa kita harus ngeprint menggunakan printer yang bagus, percetakan yang bagus, supaya hasil cetakan optimal, lukisan pun untuk jadi panduan melukis juga optimal. Oke, itu namanya print. Nah, yang kedua selain tadi kan sketsa itu memerlukan namanya print. Yang ketiga kita memerlukan namanya mock-up. Nah, ini namanya mock-up. Jadi mock-up itu apa yang kita buat secara digital itu, desain itu kita tempel di tembok. Cara aplikasinya tuh nanti owner bisa melihat previewnya. Mock-up bisa terlihat, owner akan menerima hasil lukisan nanti seperti ini. Dan juga ini juga sebagai panduan kita dalam membuat sketsa. Misalnya gedungnya tuh harus pas di bawah garis ini, gedungnya yang ini harus pas di garis ini, tingginya harus pas, ada stop kontak juga harus pas. Jadi semua posisinya ini sudah berdasarkan persetujuan dari owner, yaitu Bapak Alex. Jadi itu tadi ya, sketsa kita harus detail, semua elemennya harus detail. Terus kita harus punya printan untuk desainnya yang bagus, dicetaknya tuh harus yang bagus. Kalau bisa kertas art paper yang glossy itu makin bagus. Gunanya sebagai panduan untuk ngecat, di tetesan warna catnya tuh sama dengan hasil printan ya kan. Dan yang ketiga itu mock-up. Mock-up ini preview untuk persetujuan posisi tata letak dengan owner. Jadi itu hal pertama yang perlu dimiliki
oleh teman-teman. Yang keempat mungkin ya catnya harus kualitas premium. Cat kan kemarin kita udah sempat buat stories ya kan. Jadi gunanya cat itu ya itu semakin mahal harga pasti semakin bagus sih. Ada harga ya tentu ada hasil yang maksimal. Karena kan merek-merek cat banyak, jadi nggak mungkin juga perusahaan cat tuh ngasih harga yang nggak sesuai dengan hasilnya yang didapat. Nah ini kebetulan kalau merek yang kita gunakan kali ini merek Jotun. Nah ini yang kita gunakan juga Jotun Majestic True Beauty. Oke. Ini harga per galonnya ini kemarin 240.000, tapi kan ada juga itu yang lebih bagus lagi tuh merek Jotun itu yang silk ya, yang silk. Cuman kalau dari pengalaman kita pakai silk itu dia harus pakai sapuannya yang 20 cm ke atas baru kelihatan silknya. Ini kan karena garis-garis dia nggak bakal kelihatan juga silknya nanti. Kalau kilauannya kalau cuma garis tuh nggak begitu kelihatan, sayang. Jadi kita pakai tipe yang True Beauty aja, udah sama pasti kualitasnya gitu. Lihat dong, gede banget nih sobat, ini gede banget. Jadi nggak harus pakai kanvas juga kan, apalagi ini sifatnya nih kalau dari yang kita tahu ingin memvisualkan lah pengalaman berkarirnya Pak Alex supaya jadi kenangan atau jadi inilah buat karya seni selama tinggal di luar negeri di situ ya kan. Jadi dibuatlah gedung-gedung Seattle, ini paling atas Seattle, Chicago, San Francisco, gedung-gedung skyline itu yang kita gambar. Teman-teman kalau misalnya ingin tahu mural itu ya ini dia mungkin jadi sebagai statement, sebagai karakter ruangan, sebagai menyampaikan pesan, ada hubungannya juga antara, karena kan kalau polos ya kita kayak nggak ada hubungan ya kan dengan tembok ini, tapi ketika lukisan yang pernah kita kerja atau berkarya di tempat itu kan jadi ada sebuah hubungan ya kan dengan dinding ini kan, jadi dindingnya itu berkomunikasi gitu. Nah ini kenapa dilukis itu penting sih, apalagi yaitu dilukisnya pakai keahlian tangan. Jadi penting sih dilukis, nggak perlu semua ruangan harus dilukis sih, nggak perlu, karena perlu memperhatikan namanya proporsi ya. Kalau terlalu ramai kan juga agak heboh ya kayaknya kalau terlalu ramai kan. Nah itu pentingnya kita di titik tertentu aja sih kalau di mural tuh, supaya sebagai sebuah pernyataan atau sebuah pengalaman sensoris ya. Jadi kita ada pengalaman sensoris karena yang kita lihat ini bisa kita lihat pakai mata, bisa kita sentuh juga ya kan, dan ada kenangan ya kan, pasti ada kenangan, ada yang suatu ungkapan ya kan, ungkapan tuh banyak men ceritanya, pasti ada ungkapan atau motivasi. Itu yang kita perhatikan di setiap kita bekerja di tempat tinggal owner, di kantor owner, kita memperhatikan apa motivasinya dilukis gitu ya. Jadi teman-teman, mural itu sih lebih banyak hal yang mendalamnya, jadi nggak hanya sebatas teknik melukis dengan kuas dan cat, tapi pada nilai terdalamnya itu dia punya nilai-nilai yang tadi saya sebutkan itu.
hubungan, komunikasi, motivasi, ya itu banyak deh, pesan, pengalaman hidup, ujian, ungkapan syukur, atau ya sekedar ekspresi supaya menerjemahkan aktualisasi dirinya. Jadi dia mencoba mengaktualisasi dirinya, mencoba memancarkan karakternya, nilai-nilainya yang dimilikinya dia terjemahkan dalam bentuk gambar, mural gitu deh kira-kira. Tapi kita mungkin itu nanti akan kita bahas di video yang lainnya aja. Untuk video yang kita saat ini, kita fokusnya ke tema tutorial tentang dasar-dasar mural di tahap awal. Jadi itu tadi ya penjelasan pengenalannya. Jadi mural itu, lukisan itu banyak sih dimensinya, nggak cuma seni rupa aja. Jadi udah ada seni dalam seni lainnya juga, seni motivasi ya tadilah. Tapi kita mau coba bahas mural tuh dari hal yang paling basic aja dulu ya, mengenai tadi tuh apa yang dibutuhkan untuk mulai melukis. Jadi ini penting nih, jadi regenerasi lah biar banyak yang tahu mural tuh, nggak perlu coba-coba lagi, udah kita kasih tahu cara-cara yang benar seperti apa. Balik lagi ke topik pembicaraan tadi tutorial mural itu, kita kembali lagi rangkum. Yang pertama adalah sketsa, yang kedua harus di print desainnya, yang ketiga harus ada mock up, yang keempat menggunakan cat yang bagus karena itu invest pada daya tahannya, kualitasnya. Jadi 4 itulah yang penting dalam tahap awal mural ya. Oke, kita mau lanjut melukis lagi ya teman-teman, sahabat estetika. Semoga informasinya berguna dan bermanfaat buat kita semua, dan juga semakin banyak teman-teman yang menyukai seni lukis supaya bisa mengekspresikan, mengaktualisasikan diri lebih indah dengan estetika keindahan. Dulu ya, kita lanjut dulu gambar nih.